Iya, kembali lagi di Kumpul Keluarga masih bersama saya Astia Dika dan juga Anti Jo masih membahas tentang bagaimana mengasah empati anak sejak dini. Nanti kita sekarang akan mengundang nih lewat Zoom ada seorang ibu yang keren banget karena dia ternyata memang bukan hanya mengasah empati dalam rumah untuk anak-anaknya, tapi juga anak-anaknya diajak terjun langsung menjadi seorang relawan, menghadapi dan juga merasakan dunia relawan seperti apa. Kita sapa ya, Anti ya. Oke, ada Ibu Andriana, ada Mikael dan juga Nasnin. Kita sapa dulu. Halo. Halo Ibu Nana, Nasnin dan Mikael. Apa kabar? Baik. Oke. Apa kabar Dika dan Anti Jo? Baik. Oke, ini aku pertama-tama mengucapkan salut deh bisa menerapkan ini kepada dua orang anaknya. Waktu itu apa sih yang terpikir untuk mengajak Nasnin dan Mikael ini untuk kayaknya mau mengajak mereka melihat sih dunia relawan seperti apa, mengajak mereka bertemu dengan orang dan merasakan apa yang orang rasakan. Apa sih yang pertama kali Ibu Nana dan mungkin pasangan suami berpikir untuk mengajak anak-anak ini terjun ke dunia relawan? Oke, awalnya saya menjadi relawan itu karena kami bagian dari komunitas Tovan dan komunitas River Ranger yang kami buat sendiri. Jadi ketika saya merasakannya sendiri, terjun langsung gitu ya, ketemu dengan orang-orang gitu, terus berbagi dengan teman-teman yang lain, dan saya ngerasa bahwa kalau misalnya saya kenalkan kepada anak-anak, ini bakal impact-nya besar sekali gitu loh untuk mereka gitu. Jadi saya mulai pelan-pelan sebenarnya, nggak langsung saya bawa. Oke, berarti memang ada tahapan-tahapannya sendiri ya untuk mengenalkan dan mengajak anak-anak untuk bisa merasakan empati terhadap orang lain, dan itu mungkin dimulai dari dalam rumah. Nah, bagaimana cara Ibu Nana sendiri untuk mengajak Nasnin dan juga Mikael mulai ayo kita peduli dengan orang lain, merasakan apa yang orang lain rasakan. Caranya seperti apa dan sejak kapan sih? Ya, kami juga sebenarnya sebagai ayah ibunya juga menyadari bahwa empati itu nggak bisa diajarin aja gitu ya, sama kayak pelajaran PKN, belajar tentang moral itu nggak bisa belajar lewat buku. Jadinya memang harus ditunjukkan lewat perbuatan kita sehari-hari gitu ya. Nah, kebetulan di rumah kami itu tidak ada yang bantu, jadi kita nggak punya asisten rumah tangga. Nah, itu sebagai menurut saya adalah momen yang tepat untuk mengajarkannya gitu ya, kayak sesimpel membersihkan sendiri setelah makan, kemudian mencoba melipat baju sendiri dan be part of the family. Sebagai part of the family berarti mereka harus menyumbang gimana caranya untuk membersihkan rumah atau membersihkan kamar sendiri. Tambahannya adalah karena komunitas kita yang di River Ranger itu adalah komunitas yang dekat dari rumah. Kebetulan kami tuh tinggalnya di Condet dan masih dekat dengan Sungai Ciliwung. Jadi kami membuat komunitas yang mengajak orang-orang untuk membersihkan bantaran Sungai Ciliwung. Nah, itu sangat membantu karena kita tinggal di rumah yang menurut kita sangat nyaman gitu ya. Ada AC-nya, ada kamarnya nyaman, dan kita tiba-tiba mengajak mereka untuk keluar dari zona nyamannya yang mereka lihat sehari-hari, dan kita melihat anak-anak yang tinggal di tempat lain seperti bantaran Ciliwung. Itu benar-benar menurut aku eksperimen sosial dan experience yang bagus buat mereka juga gitu ya. Mereka pasti kayak, wah ternyata banyak orang yang tinggal di tempat-tempat yang berbeda dengan apa yang kita nikmatin selama ini gitu. Nah, dari situlah kita harapkan empati itu mulai muncul. Oke, jadi memang mengajak anak untuk bisa terjun ke lapangan dan melihat orang-orang lain di sekitar kita merasakan apa yang orang lain rasakan, ini juga perlu tahapan yang luar biasa ya. Dan pelan-pelan diajarkan Ibu Nana ke anak-anak di rumah. Ada nggak sih mungkin tips tersendiri atau cara tersendiri yang dimulai dari hal sederhana yang dilakukan di rumah, mungkin empatinya dengan anggota keluarga di rumah sendiri? Ibu Nana mungkin bisa sharing nggak tentang itu? Iya, pasti semuanya itu dimulai dari rumah gitu. Karena awalnya kita mengajarkan seperti juga keluarga yang lain, kita juga mengajak anak-anak untuk mengenal perasaannya sendiri. Karena susah untuk mengenali perasaan orang lain kalau kita nggak kenal perasaan kita sendiri gitu ya. Apalagi Mikael usianya kan udah 12 tahun, dia udah mulai preteen ya, jadi dia udah bergejolak nih, banyak emosi yang dia sendiri. Ini emosi yang mana nih ya, dipilah-pilah emosinya, yang mana yang positif, yang mana
ya. Dari situ emang pelan-pelan kita mengenalkan gimana caranya controlling emotion, gimana caranya tetap menyalurkan emosi, tetap bisa berbicara, tapi mengkontrol cara bicaranya terutama kepada yang lebih tua, kepada teman-temannya gitu ya, membedakan cara berbicaranya. Dari situ sih sebenarnya mengenalkan perasaan aja. Tapi tetap aja mereka sering berantem berdua ya. Itu dia, mungkin dari interaksi itu bertengkar-bertengkar kecil itu justru jadi saling mengenal satu sama lain ya. Nah, Anti Jo, kalau melihat ini apa yang dilakukan Ibu Nana dan juga Mikael serta Nasnin di rumah, ternyata memang empati itu harus dimulai sebelum kita merasakan apa yang orang lain rasakan, kita kenali dulu apa yang kita rasakan ya Anti ya. Betul banget. Menurut Anti seperti apa? Ya, jadi bagus banget sih tadi saya mendengar yang Bu Nana katakan ya. Dan itu dimulai dari anak mengenal perasaannya masing-masing. Contohnya, let's say kalau misalnya di bawah 8 tahun dia mengenal 6 jenis emosi gitu ya dasar. Misalnya contohnya senang, sedih, kecewa, iri gitu ya. Nah itu dia diajarkan seperti itu. Nah sehingga pada saat dia mampu mengenal, kemudian diharapkan pada saat dia mengalami perasaan itu dia bisa memberikan naming gitu. Misalnya contohnya, Bunda aku hari ini lagi sedih, soalnya aku tadi nggak diajak main sama teman-teman aku misalnya gitu. Nah kita harapkan seperti itu. Nah dengan dia bisa mengatakan seperti itu, barulah dia bisa memahami posisi orang lain. Jadi dia bisa memahami bahwa oh kalau di situ ada teman-teman dan kemudian aku tidak mengajak mereka bermain atau aku tidak menyapa atau aku nyuakin mereka bisa aja loh sedih seperti yang aku rasakan gitu. Oke. Ini aku mau tanya ke Nasnin. Nasnin, ini pengalaman mungkin pengalaman yang sangat-sangat baru tadinya awalnya untuk diajak mama sama papa ikut ke kegiatan relawan. Nah, kamu sendiri waktu itu apa sih yang dilakukan? Apa yang kamu lakukan pertama kali saat ikut mama dan papa? Aku ke rumah Hania dan ya kanker darah ya. Leukemia. Leukemia. Tapi pas aku ke situ dia seneng banget. Dia seneng banget, sedih karena dia punya kanker. Dan dia nggak mau dipanggil Hania, dia nggak bakalan jawab kalau kamu panggil dia Hania. Dia mau dipanggil Siti Aisyah. Oh, itu ya, itu tandanya bagaimana kita bisa memberi kebahagiaan mungkin hanya dengan panggilan ya Anti Jo ya. Seru banget. Aku mau tanya ke Mikael nih, Mikael. Ini kan Mikael umurnya udah lebih besar ya dari Nasnin ya, 12 tahun ya. Ada nggak sih waktu mungkin pengalaman-pengalaman selama Mikael ikut mama dan papa di lapangan gitu, bertemu dengan banyak orang, merasakan apa yang mereka rasakan, baik itu sedih maupun senang. Pernah nggak kamu ceritain ke teman-teman atau mungkin ini bisa jadi satu inspirasi buat teman-teman, yuk kita bisa lakuin ini loh buat orang lain. Ada nggak sih Mikael berbagi sama teman-teman seperti itu? Pernah, ada waktu itu kan aku kelas 7 nih sekarang. Pas aku kelas 4 tuh aku suka ngajak temen aku buat pergi, ayo kita bersihin sungai nih, itu kan buat ranger. Habis itu kalau mau ke Salvan tuh, ayo kita ikut visit pasien yuk. Aku pernah ada satu pasien yang namanya Omar, aku ikut sama teman aku namanya Farel nih. Kita pergi kemana ya? Intinya kan kita pergi ke situ. Bukan Apiun di Jalan Kimia. Ya, situ kan. Kita kan pas di situ kita main boneka-boneka, kita coba hibur dia. Jadi itu rasanya kayak kita kan harus bersyukur gitu karena kita punya barang bagus boneka biasanya. Oke. Ya kita tuh yang paling diketemuin sama teman-teman aku sama itu kita harus merasa empati sama harus bersyukur. Wow, ini luar biasa loh Anti, bisa dirasakan, dilakukan. Bahkan anak yang usianya masih belasan dan ini bisa jadi inspirasi untuk anak lain. Ibu Nana, ini ada Anti Javita, psikolog kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak sih? Iya, jadi ini ya anak-anak ini kan lagi belajar, maksudnya belajar berempati. Sejauh mana sih sebenarnya kita bisa supaya mereka itu mempunyai empati itu? Maksudnya takutnya apakah mungkin gitu ya nanti saking kan mereka berempatinya, apakah mereka nantinya bisa dimanfaatkan orang lain kah atau di zaman seperti ini kan bahaya banget ya Anti Jo, kayak di sosial media cyberbullying gitu sangat intens sekali ya, dan kita kan
takutnya gitu ya, karena mereka merasa berempati dengan orang lain, membantu orang lain gitu, takutnya gimana sih caranya supaya mereka nggak dimanfaatkan orang lain gitu nantinya. Jadi memisahkan Betul. mana memang empati yang tepat guna gitu ya. Iya. Gimana Anti Ya, caranya? ini suka banget nih pertanyaan, Pertanyaan bagus banget nih. Nah. Iya. Nah, jadi begini, tadi tadi sudah dikemukakan bahwa sebetulnya untuk anak belajar empati, berarti kan dia harus bisa berempati sama dirinya sendiri dulu. Nah, pada saat dia berempati pada dirinya, itu adalah tahap di mana anak tahu mana yang bisa dia lakukan dan baik untuk dia lakukan, mana yang tidak. Nah, jadi pada usia-usia pada saat memang itu sudah tercapai, let's say katanya kita tadi preteens itu sebenarnya sudah bisa diajari bahwa pada saat kita berempati, kemudian dari empati itu menghadirkan perilaku menolong orang lain dan sebagainya, itu kemudian harus diutamakan dulu terlebih dahulu dirinya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan kepada orang lain itu bisa misalnya merugikan diri kita, atau kemudian apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan misalnya melukai diri kita. Nah, seperti itu. Jadi memang pertama harus selamatkan diri dulu, lihat ini memang baik nggak buat diri sendiri, bila itu baik baru kemudian dilakukan. Misalnya contohnya pada saat dia bawa makanan, kemudian teman-temannya dia nggak bawa makanan, tapi kemudian makanan dia jadi diambil semua, dia nggak makan misalnya. Nah, itu kan berarti kan dia akan mengorbankan dia nggak makan untuk orang lain. Nah, itu berarti kan tidak seharusnya terjadi. Itu gitu. hal yang sederhana. Jadi kita bisa ajarkan melalui contoh. Misalnya kamu boleh membagikan makanan kamu kepada teman yang emang nggak bawa makanan, tapi kamu harus punya jatah juga buat makan. Gitu. Istilahnya kita boleh jadi sinar untuk orang lain, tapi jangan jadi lilin karena membakar diri sendiri gitu ya. Bagus banget, kata-katanya keren banget. Nah, ini mungkin jadi satu hal yang bisa diterapkan juga. Mikael dan Nastin mendengar juga tadi ya yang dijelaskan bahwa memang harus dipilah, diklasifikasi sendiri. Jadi mana yang memang perlu, mana yang tidak, mana yang tidak merugikan kita, mana yang mungkin justru bermanfaat untuk kita semua ya. Betul. Nah, mungkin terakhir Ibu Nana, ini harapannya anak-anak ini kan memang sekarang sudah memperlihatkan sifat yang luar biasa, bagaimana dia punya jiwa empati, merasakan apa yang orang rasakan, bahkan ingin membahagiakan orang lain. Harapannya ke depan, apalagi kan di masa Mikael sekarang sudah mendekati remaja ya, ini mungkin ada suatu hal yang akan berubah. Bagaimana mungkin ibu di rumah untuk tetap bisa menjaga ini tetap ada, empati ini tetap ada, walaupun masa transisi remaja yang mungkin kurang stabil, ini harus dijalani. Apa kira-kira harapan ke depannya dan apa yang akan dilakukan? Harapannya ya semoga apa yang kami ajarkan sejak mereka kecil itu bisa berkelanjutan, nanti mereka akan merasakan manfaatnya di masa depan dan mereka akan terus mempunyai rasa ingin berbagi dan ingin bermanfaat bagi orang lain di kemudian harinya. Itu sih harapannya. Yang terus kami lakukan adalah terus ngajak mereka untuk melakukan kebaikan itu sekecil apapun, karena di masa pandemi ini pun kita pun susah untuk berkegiatan di luar ya. Yang biasanya kita aktif bervisit, mengunjungi pasien kemana-mana atau aktif untuk membersihkan sungai setiap bulannya, tapi masa pandemi ini kita ngajar teman-teman aja nggak bisa gitu. Jadi dari hal sekecil kayak gimana caranya untuk terus berkomentar baik dan berkata-kata baik di sosial media gitu ya, kemudian merasakan apa yang guru mereka rasakan waktu PJJ, itu penting banget loh. Unmute sama mute itu penting sekali biar gurunya nggak stres ya. Dari situ sih sebenarnya. Oke, jadi memang diharapkan ini bisa terus ya, terus dirasakan, terus dilakukan dan bisa jadi penerus mama dan papa juga nih Mikael dan Nasnin ya. Bisa jadi relawan-relawan yang selalu semangat untuk berbagi. Terima kasih Ibu Nana, Nasdin dan Mikael sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye. Aduh, seru banget ya Anti ya. Iya. Nanti seru banget deh bagaimana kita merasakan kehangatan keluarga ini tuh menyatukan mereka, bahkan mereka bisa membagi kehangatan tuh ke orang lain gitu ya. Ini mungkin jadi inspirasi juga, jadi pelajaran berharga juga buat kita semua. Nanti kita masih lanjut lagi, kita masih obrolin lagi gimana mengasah empati anak sejak dini, tapi kita jeda dulu ya Nanti ya. Nah pemirsa di rumah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kampung Keluarga.